Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang yang saat ini tuh galau memikirkan kamu. Oke, siapakah dia orangnya dan kenapa dia galau memikirkan kamu? Kita tarik energi orangnya ya. Siapakah yang saat ini sedang galau memikirkan kamu? Siapakah yang saat ini sedang galau memikirkan kamu? Dia adalah seseorang yang saat ini sedang mencoba untuk memandirikan finansial dia kembali ya. Ingin bangkit dari finansial dia saat ini. Kalau aku lihat dia merasa cemburu sama kamu. Dia merasa iri hati ya sama kamu juga. Aku melihat di sini. Dia itu untuk saat ini lagi punya banyak konflik tentang pekerjaan atau keadaan keluarga atau rumah dia, misalkan dengan keluarganya, orang tuanya atau siapapun itu ya. Jadi kalau aku lihat saat ini dia sedang tidak terawat ya, nggak ada yang memperhatikan dia karena sibuk dengan pekerjaannya, terus mencoba untuk mandiri secara finansial ya. Jadi aku lihat saat ini dia sedang sibuk dengan kehidupannya sendiri. Orangnya memang serakah, orangnya materialistis ya, tidak toleran saat ini ya. Jadi apapun aku melihat di sini dia lebih memprioritaskan diri sendiri ya. Saat ini dia sedang mementingkan diri sendiri. Dia lagi nggak toleran pada siapapun atau bisa dibilang tuh lagi fokus prioritasin diri sendiri. Dan aku lihat di sini dia sedang mencoba untuk mengurus semua kebutuhan dia sendiri ya. Terus itu juga dia sedang asik dengan pekerjaannya, menghabiskan waktu di kantor ya. Dan kalau aku lihat di sini dia juga punya kewajiban pribadi dan keluarga yang mungkin saat ini memang menjadi prioritas dia, sehingga saat ini dia memang lagi kesulitan untuk berfokus pada pekerjaan ya. Intinya seperti itu deh ya. Aku lihat di sini dia merasa kayak kurang perhatian ya dengan hubungannya ya, karena saat ini kamu kayak mungkin saat ini kamu udah nggak peduli, udah masa bodoh, udah nggak bucin seperti dulu, nggak memperhatikan dia seperti dulu, sehingga ya galau dia ya, udah nggak ngerasa ya kurang perhatian gitu. Mana dia sibuk dengan pekerjaannya, keadaannya sulit, kamu juga nggak perhatian, sekarang kamu udah nggak ada lagi di sisi dia, kamu udah nggak peduli sama dia, jadi galau banget keadaan dia. Aku lihat saat ini dia memang ada ketidakseimbangan dalam hidupnya ya. Terus itu juga ada perasaan lelah, ada ketidakmampuan untuk menerima apa yang sekarang dia alami ya. Lagi sulit keuangan, pusing dengan pekerjaan, terus juga nggak ada yang merhatiin dia, nggak ada yang membuai dia, nggak ada yang memperhatikan, menyayangi dia, seperti itu. Terus itu juga aku melihat dia ini sebenarnya masih memegang sesuatu atau berpegang pada sesuatu yang tidak sehat ya. Dia berusaha terlalu keras untuk mempertahankan hubungan kalian, tetapi itu sebenarnya akan menyakiti dia saja. Dan juga mungkin kamu juga akan tersakiti jika dia terus-terusan berpegang teguh pada hubungan ini yang mungkin sudah tidak sehat, sudah toksik, sudah rusak seperti itu ya. Karena kalau aku lihat di sini masih ada keinginan dari dia
untuk mencoba melindungi kembali dan mempertahankan dengan keras ya hubungan kalian, walaupun dia tahu ini tuh udah goyah ya, bahkan orang-orang terdekatnya, keluarganya kah atau teman-temannya yang tahu tentang hubungan kalian ini, mereka pun tahu bahwa hubungan ini tuh sudah menyakitkan, sudah goyah gitu ya. Mereka bisa melihat itu dari kegelisahan yang dia rasakan gitu ya. Dan dia selalu berjuang untuk membuat hubungan ini berhasil ya, intinya mengkhawatirkanlah keadaan dia saat ini ya. Terus itu juga aku melihat kayak dia ini pengen banget untuk bernegosiasi lagi dengan kamu atau mengakhiri perselisihan di antara kalian ya, mengatasi rintangan yang ada di hubungan kalian. Dan aku lihat di sini dia pengen berkomunikasi lagi dengan kamu untuk melepaskan permasalahan atau perselisihan dari masa lalu kalian kayak gitu. Terus juga aku lihat di sini dia ingin berdamai dengan kamu ya. Cuman hati-hati ya, kemajuan hubungan kalian ini bisa disabotase jika kalian kembali pada kebiasaan yang lama ya, karena mungkin sebenarnya situasi ini tuh sudah sering terjadi. Hubungan kalian mungkin sering on off atau ya tiba-tiba kalau misalkan lagi nggak nyaman tiba-tiba menghilang seperti itu ya, sehingga ini kartu keluar lagi Five of Swords reverse, berarti ada kemungkinan hubungan ini akan tersabotase lagi kalau misalkan sifat kalian masih sama seperti dulu atau tindakan kalian masih sama seperti dulu. Jadi bisa diartikan hubungan kalian bisa jadi ini tuh sudah memiliki gangguan total, terutama dari komunikasi ya. Karena kalau aku lihat di sini kalian tuh sebenarnya kesulitan dalam berkomunikasi. Mungkin bisa jadi ada seseorang yang belum jujur, belum terbuka gitu ya, belum terbuka dengan keadaannya atau perasaannya seperti itu, sehingga kesulitan untuk bisa berkomunikasi dengan kondusif ya, dengan intim, dengan intens kayak gitu. Bisa jadi dia yang mungkin selama ini tuh nggak interaktif gitu loh dalam berkomunikasi dengan kamu ya, mungkin dia nggak jujur atau nggak terbuka dengan kamu seperti itu. Terus juga aku melihat bahwa selama ini ternyata hubungan kalian itu sering sekali ribut ya. Sehari-harinya tuh sering sekali ribut, entah apa aja yang pasti diributin gitu. Sehingga kayak kurang rasa intimnya karena selalu ada aja perselisihan di antara kalian gitu ya. Jadi aku melihat di sini salah satu di antara kalian sudah memutuskan untuk menyerah karena terlalu banyak kekhawatiran dan terlalu banyak ketakutan di hubungan ini. Jadi kayak udah deh, bagusnya udah selesaikan aja seperti itu ya. Tapi bisa jadi juga ini tuh hanya untuk istirahat sebentar, jadi kayak jeda gitu deh. Ya bisa jadi juga karena di sini masih ada Five of Swords, berarti kan ada kemungkinan ini bisa berulang lagi. Kalau misalkan sifat dan tindakan kalian itu masih sama seperti dulu, jadi masih akan terulang lagi nih ya. Tapi untuk saat ini aku lihat kayaknya kalian memilih untuk udah istirahat aja dulu dari hubungan ini kayak gitu ya. Dan aku melihat bahwa si dia ini ngerasa kayak benar-benar kehilangan kamu banget ya. Kamu adalah sosok terpenting dalam hidupnya ternyata. Setelah kamu tinggalkan dia merasa kayak kehilangan banget kamu. Galau dia kehilangan kamu yang mungkin selama ini ketika dia lagi sulit, kamu selalu tetap ada untuk dia. Walaupun di sini misalkan dia terpojokkan atau dipojokkan oleh orang-orang sekeliling dia, kamu selalu mendukung dia. Kamu selalu ada untuk dia. Tapi kali ini ketika dia udah sulit, karir sulit, keuangan sulit, kepercayaan dari orang-orang juga mungkin sudah mulai memudar, kamu juga nggak ada di sisi dia. Dah kehilangan banget dia, benar-benar merasa hampa gitu ya. Dan aku lihat memang hubungan ini kelihatannya memang sudah gagal, atau mungkin bahkan ada suatu pernikahan yang tertunda gitu ya. Karena memang bisa jadi
kamu dengan dia ada indikasi persaingan atau keinginan untuk mendapatkan keuntungan satu sama lain, sehingga kayak ada sesuatu yang diinginkan dari pasangan ke pasangan lainnya seperti itu. Ya mungkin itu keinginannya tuh nggak baik gitu ya. Jadi kayaknya memang hubungan kalian ini butuh waktu berkualitas bersama gitu ya, kayak apa sih, quality time gitu ya. Terus juga ada sifat dari seseorang di sini, entah ini kamu atau dia, yang orang itu terlalu egois ataupun sombong, selalu menyombongkan diri sehingga membuat pasangan itu takut ya, ya membuat pasangan lainnya itu ngerasa takut gitu. Akhirnya ya udah menjauhkan diri dari dia. Bisa jadi dia sombong, dia egois sehingga kamu merasa takut untuk melangkah bersama dia ke depannya. Makanya di sini kamu melarikan diri dari dia atau pergi dari dia. Ya, kamu udah capek mungkin dengan dia seperti itu. Nah, sekarang ketika dia udah tahu kamu pergi meninggalkan dia seperti ini, dia mau memperjuangkan kamu lagi, dia mau datang lagi ke kamu. Tapi kok herannya nggak ada jalan, nggak tahu caranya gimana, kayak mentok gitu loh. Ya kayak semua jalan ke arah kamu itu ditutup gitu loh, kayak nggak ada peluang untuk bisa datang lagi ke kamu. Ya, aku melihat di sini dia sempat putus asa. Aduh, apa iya memang harus kita benar-benar berakhir seperti itu ya? Dia sempat berpikir gitu, putus asa dia. Apakah ini harus benar-benar berakhir? Tapi dikala dia berpikir seperti itu ya, apakah memang ini harus berakhir? Ada juga perasaan dia atau dorongan gitu ya dari pikiran dan perasaan dia untuk ayo tetap perjuangkan, sehingga ya ini masih ada keinginan keras dari dia untuk memperjuangkan kamu lagi kayak gitu. Makanya hubungan ini sering sekali on off ya. Jadi mungkin dulu juga seperti itu, mungkin dia meninggalkan kamu, tapi setelah meninggalkan kamu ternyata ada dorongan untuk tetap memperjuangkan kamu. Sama seperti ini juga ya, ketika dia, pokoknya setiap kali dia berpisah dengan kamu itu selalu ada dorongan untuk memperjuangkan kamu, walaupun sebenarnya dia udah putus asa untuk memperjuangkan hubungan ini kayak gitu. Jadi saat ini dia masih tetap berjuang ya, mencoba untuk berjuang mempertahankan hubungan kalian ya, walaupun dia nggak tahu gimana caranya ya, walaupun dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan pun nggak tahu. Ya udah, pokoknya coba aja lah, tunggu sampai ada peluang kayak gitu. Intinya di sini dia nggak mau takut untuk berusaha. Sekarang dia nggak mau takut untuk berusaha, cuman ya memang belum ada peluang, belum ada kesempatan. Ten of Swords. Dan memang juga kan indikasi hubungan ini tuh benar-benar masalahnya besar ya, karena terjadi suatu perselingkuhan ya, pengkhianatan, ketidaksetiaan dari dia, sehingga ya sampai-sampai kalian memilih untuk berpisah dari dia ya. Terus juga aku melihat kayak dia itu orang yang terlalu dramatis gitu, mendramatisir keadaan ya. Dia berlomba-lomba mencari perhatian kamu dengan cara berdrama kayak gitu ya, atau bertindak sebagai korban dalam kehidupan dia, seolah-olah dia tersiksa, seolah-olah dia terluka, seolah-olah dia melarat. Nah kayak gitu ya. Ya siapa sih di dunia ini yang nggak punya masalah gitu ya, tapi dia tuh kayak mendramatisir bahwa dia tuh, aduh aku itu terpuruk banget gitu. Ya intinya kayak dia adalah korban dari kehidupan gitu ya. Juga aku melihat di sini masalah yang memang hadir di hubungan kalian ini karena ada dari sikap dia atau tindakan dia yang selalu gagal berubah ya, terutama perilaku dia ini gagal dalam berubah. Mungkin selama ini kamu selalu memberikan dia kesempatan untuk berubah, tapi nyatanya nihil, nggak ada tuh perubahan yang dia lakukan, nggak ada tuh sesuatu yang beda dari dia kayak gitu ya. Tetap sama, perilakunya sama, sikapnya sama, omongannya juga sama. Itu yang membuat kamu makin mantep meninggalkan dia. Ya dia udah ngerasa kayak ditinggalkan banget sama kamu, udah diabaikan, kayak ini cinta sepihak gitu loh.
Ya, dia merasa galau, padahal di sini dia masih mencintai kamu, masih memiliki gairah ke kamu, masih memiliki perasaan cinta ke kamu. Dan ya karena kamu sudah kadung pergi meninggalkan dia, aku melihat di sini dia ada perasaan ingin meminta maaf sama kamu atas apa yang pernah dia lakukan sama kamu. Dia sudah paham, dia sudah belajar dari apa yang pernah terjadi ya. Dia udah sadar lah intinya di sini, karena selama ini dia selalu manipulatif, berbanyak bohongnya, banyak menyimpan rahasia, bermain drama ya, selalu memakai topeng, nggak jujur, nggak terbuka orangnya, nggak apa adanya gitu ya. Banyak manipulasi yang dia permainkan di hubungan kalian. Dan aku melihat di sini dia sedang menunggu kesempatan untuk bisa kembali lagi dengan kamu, karena menurut dia kamu adalah sosok yang mampu memberikan dia kebahagiaan. Kamu adalah sinar dalam kehidupannya ya, yaitu tadi aku bilang ketika dia biasanya lagi terpuruk, lagi sulit, itu kamu selalu ada untuk dia, selalu mendukung dia, selalu ada di sisi dia, sehingga kamu itu menurut dia adalah sinar dalam kehidupan dia gitu. Kamu yang mampu memberikan dia kebahagiaan ya, terutama dikala dia lelah lelah bekerja, terus tuh kalau ngobrol sama kamu langsung bahagia lagi gitu loh ya, langsung senang gitu. Karena energi kamu itu memang orangnya kan penuh dengan semangat ya, orangnya itu memang periang juga, sehingga energi kamu itu kayak tersalurkan gitu ke dia, jadi ikut senang juga gitu ya. Intinya playfulness lah ya. Dan memang juga orangnya kan sukanya senang-senang, happy ya. Walaupun dia sedih, dia akan tetap cari kesenangan ya. Dia pengen, pokoknya otak dia itu pikirannya itu gimana caranya untuk happy, senang-senang kayak gitu ya. Jadi aku lihat di sini memang dia ini banyak red flag-nya, dan aku lihat di sini kamu tahu kok apa red flag-nya ya, karena semesta selalu menunjukkan kepadamu sebenarnya red flag dia ini apa. Itu udah lengkap dibuka oleh semesta gitu. Tuh ya, saat ini dia lagi patah hati banget ya, patah hati banget karena kamu tinggalkan, karena kalian berpisah, sehingga saat ini dia butuh healing dulu dari patah hatinya. Terus juga mau mencoba melepaskan diri dari hubungan-hubungan yang toksik, kecanduan akan sesuatu seperti itu. Dia ingin melepaskan diri dari itu semua ya. Aku lihat di sini dia ingin mencoba untuk tenang ya. Dan ya, untuk memang kali ini tuh kelihatannya kayak dia have fun gitu ya, kayak happy single, padahal sebenarnya enggak. Itu bentuk dari cara dia untuk menutupi bahwa saat ini dia lagi patah hati ya. Jadi kayak bentuk healing dia kayak gitu, pura-pura have fun, pura-pura udah move on dari kamu, pura-pura happy single kayak gitu ya. Terus menghabiskan waktu dengan teman-teman kayak gitu, berbaur dengan teman-teman, padahal sebenarnya enggak ya. Kelihatannya aja menikmati hidup, padahal sebenarnya hancur. Tapi itu bentuk cara dia untuk healing ya, untuk healing. Dia saat ini memang lagi fokus dengan dirinya sendiri, membuat dirinya benar gitu ya, memperbaiki diri kayak gitu ya. Saat ini intinya butuh waktu untuk healing lah, Terus itu juga menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Aku lihat di sini ya, dia sedang menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Kemudian aku melihat di sini tuh ya, dia masih memiliki rasa cinta sama kamu, chemistry, ikatan yang kuat. Bahkan sebenarnya kamu juga suka di sini ya, like each other equally ya. Jadi sebenarnya kayaknya kalian berdua ini sama-sama saling suka ya. Iya, sama-sama saling suka. Cuman oke, aku melihat saat ini tuh kamu udah nggak peduli lagi, karena kamu udah tahu ya dia nggak pernah berubah. Itu yang membuat kamu kecewa, membuat kamu capek nungguin perubahan dia tapi nggak berubah-berubah. Nah, walaupun kamu suka ya, kamu sadar
kamu akan lelah kalau terus-terusan menunggu dia gitu. Tapi sedangkan di sini dia ya pengen terus-terusan deket sama kamu, terus-terusan pengen datang ke kamu. Ya karena dia masih memiliki chemistry, ada ikatan yang kuat gitu antara kamu dengan dia. Dan ya walaupun kayak gitu juga nggak ada action juga saat ini karena aku melihat memang nggak ada komunikasi ya antara kamu dengan dia. Memang lagi saling mengabaikan, atau mungkin memang kamu mengabaikan dia karena kamu mungkin masih marah sama dia, atau mungkin dia yang masih marah sama kamu. Ya jadi di sini nggak ada pergerakan, aku lihat nggak ada komunikasi juga. Tapi ada sunglasses ya. Walaupun di sini nggak ada komunikasi, aku melihat di sini bisa jadi kamu, bisa jadi dia masih saling memantau dari kejauhan, mungkin dari dari kejauhan ya. Kalau misalkan kalian tempat tinggalnya dekat atau misalkan satu kantor gitu, masih sering curi-curi pandang, masih pengen tahu keadaan. Tapi kalau misalkan kalian LDR di sini, ya mungkin dari media sosial ya, apa yang sedang kamu upload, apa yang sedang kamu lakukan, kalian kerjakan kayak gitu. Masih sering stalkingan nih. Entah ini kamu atau dia, atau mungkin kalian berdua masih saling stalking. Ya masih sering memantau dari kejauhan gitu. Oke, aku lihat udah cukup sampai sini aja. Inilah orang yang saat ini lagi galau mikirin kamu. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat, it's nothing, nggak ada. Yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka kedua belah zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini ya. Berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini alfabetnya, bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia atau hubungan kalian, misalkan tempat jadian kalian atau hari jadian kalian atau apapun itu, apapun ya. Oke, aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.